Kepala BKN Profesor Zudan Arif Fakrullah merasa sangat prihatin terhadap nasib para pensiunan PNS di seluruh Indonesia karena menurut Pak Zudan, ada sangat banyak pensiunan PNS yang hidupnya itu masih belum sejahtera dan juga ada banyak mantan abdi negara yang terjerat hutang. Nah, kita akan bahas mengenai sikap yang ditunjukkan oleh Profesor Zudan terhadap nasib para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Tonton video ini sampai habis Bapak dan Ibu semua. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dulu ya. Jadi seperti yang kita ketahui, dan ini bukanlah rahasia umum lagi bahwa saat ini itu kan memang nasib para pensiunan PNS di seluruh Indonesia itu kan memang jauh dari kata sejahtera. Ada sangat banyak pensiunan PNS yang hidupnya itu pas-pasan dari gaji yang mereka dapatkan setiap bulannya, karena kita ketahui bahwa gaji bagi para pensiunan PNS itu kan memang sudah diatur oleh negara. Angkanya itu dimulai dari 1,7 juta rupiah sebulan sampai 4,9 juta rupiah sebulan tergantung durasi kerja ketika PNS itu masih aktif bekerja dan juga posisi yang mereka tempati. Nah, situasi sulit atau situasi yang tidak menguntungkan yang dirasakan atau dialami oleh para pensiunan PNS itu tidak hanya menjadi bahan pembicaraan di tengah para mantan abdi negara, tapi juga sampai ke telinga Pak Zudan. Kita ketahui bahwa Pak Zudan ini kan merupakan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Jadi beberapa waktu yang lalu Pak Zudan itu mengungkapkan keprihatinannya, mengungkapkan rasa sedihnya terhadap nasib para pensiunan PNS yang ada di seluruh tanah air. Menurut Pak Zudan, saat ini memang harus diakui para pensiunan PNS di seluruh Indonesia itu kan memang ada sangat banyak yang hidupnya itu belum terjamin kesejahteraannya. Nah, beliau itu menyoroti rendahnya penghasilan dan juga manfaat pensiun bagi aparatur sipil negara atau ASN, terutama untuk ASN yang golongan 1 dan juga golongan 2. Menurut Pak Zudan, saat ini ada sangat banyak ASN atau aparatur sipil negara yang masih menghadapi beban cicilan hingga masa pensiun, sehingga kesejahteraan mereka setelah pensiun atau setelah purna tugas itu belum terjamin sepenuhnya. Nah, hal itu kan berkorelasi dengan yang saya ucapkan tadi bahwa saat ini itu kan memang ada sangat banyak pensiunan PNS yang akhirnya harus terlilit utang, dan itu kan memang menjadi sebuah pilihan karena mereka itu kan memang harus mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari di tengah gaji untuk para pensiunan PNS itu belum dinaikkan oleh pemerintah. Apalagi kita ketahui bahwa saat ini itu kan apa-apa serba mahal, harga telur mahal, harga sembako mahal, harga minyak mahal. Belum lagi bagi para pensiunan PNS yang masih memiliki anak yang masih sekolah. Mantan abdi negara yang masih harus membiayai sekolah anak tentu saja harus berpikir sekali, dua kali, tiga kali, empat kali agar gaji yang mereka dapatkan cukup untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan juga untuk membiayai biaya pendidikan anak di sekolah. Nah, menurut Profesor Zudan, setelah puluhan tahun mengabdi sebagai ASN aktif atau sebagai PNS aktif, ternyata masih banyak ASN yang pensiun dalam kondisi ekonomi yang sulit. Selain itu juga banyak yang harus memperpanjang masa kerja hanya untuk melunasi hutang. Nah, itu tadi yang saya bilang bahwa sangat banyak pensiunan PNS yang kondisinya itu memang terjebak hutang dan mereka harus mencicil dari gaji yang mereka dapatkan setiap bulannya dari negara. Pak Zudan ini juga memberikan pernyataan yang sangat humanis, yang penuh empati. Jadi menurut beliau, ASN itu seharusnya bisa menutup masa tugas dengan tenang dan juga bermartabat. Yang perlu digarisbawahi adalah kata tenang dan juga bermartabat. Nah, kalau kita bicara kata tenang, tentu saja para pensiunan PNS itu kan memang sangat banyak yang hidupnya, maaf, tidak tenang karena mereka itu kan gajinya pas-pasan dan juga ada yang sampai berhutang atau bahkan menggadekan SK-nya hanya untuk mencukupi kebutuhan hidup dari awal bulan sampai akhir bulan. Pak Zudan itu juga menilai bahwa kondisi yang dialami oleh para pensiunan PNS itu atau para pensiunan ASN itu disebabkan oleh sistem penggajian saat ini yang memisahkan antara gaji pokok dan juga tunjangan. Menurut Profesor Zudan, hal itu berdampak pada perhitungan manfaat pensiun karena pensiun ASN hanya dihitung dari gaji pokok tanpa memperhitungkan tunjangan. Nah, ini ada usulan yang sangat menarik yang disampaikan oleh Profesor Zudan mengenai nasib para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Jadi, Pak Zudan itu mengusulkan kembali penerapan sistem gaji tunggal atau single salary kepada pemerintah yang nantinya akan diberikan kepada para PNS ataupun kepada para ASN, dalam hal ini mungkin
kepada guru, kepada dosen, kepada TNI, Polri, dan lain sebagainya. Sistem gaji tunggal atau single salary itu melalui skema tersebut nantinya gaji ASN itu dihitung sebagai satu komponen yang menggabungkan gaji pokok dan tunjangan dengan besaran 75% dari total gaji menjadi dasar perhitungan untuk pensiun. Nah, menurut Pak Zudan, dengan sistem single salary tersebut perhitungan gaji menjadi lebih sederhana dan adil baik bagi ASN aktif maupun bagi pensiunan PNS. Beliau itu juga menyatakan bahwa tunjangan nantinya tidak lagi terpisah sehingga manfaat pensiun itu lebih besar dan juga lebih terjamin. Pak Zudan itu juga menyatakan bahwa Korpri sebenarnya sudah menyampaikan gagasan itu sejak 10 tahun yang lalu. Meskipun demikian, sampai saat ini itu kan memang implementasinya atau realisasinya itu kan memang belum terwujud. Selain itu juga Pak Zudan itu sangat berharap kepada Menteri Keuangan atau Menkeu Pak Purbaya Yudi Sadewa agar lebih berpihak kepada kesejahteraan ASN. Caranya ini sudah disampaikan oleh Pak Zudan, yaitu memastikan kebijakan tersebut segera diterapkan. Jadi Pak Zudan itu sangat berharap agar sistem single salary atau gaji tunggal itu bisa diterapkan kepada para ASN di seluruh Indonesia. Tidak hanya itu juga Pak Zudan itu menyoroti bahwa menghimbau atau meminta kepada Menteri Keuangan Pak Purbaya Yudi Sadewa agar bisa menjamin pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP di daerah secara rutin dan juga memadai. Nah, kalau sistem gaji tunggal atau single salary itu ditetapkan atau diberlakukan, menurut Pak Zudan, kesejahteraan untuk para ASN, untuk para PNS di seluruh Indonesia mungkin akan lebih terjamin ketika mereka itu memasuki masa purna tugas atau masa pensiun. Kalau kita bicara tentang sistem single salary atau gaji tunggal yang diusulkan oleh Profesor Zudan itu kan memang sudah tertuang di dalam buku 2 Nota Keuangan Bersama RAPBN tahun 2026. Di dalam dokumen tersebut, pemerintah itu menegaskan bahwa upaya transformasi tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan ASN sebagai bagian dari kebijakan jangka menengah. Nah, itu artinya sebenarnya itu kan sistem untuk single salary atau gaji tunggal itu kan memang sudah dimasukkan ke dalam buku 2 Nota Keuangan Bersama RAPBN tahun 2026 ini. Tapi ya itu tadi yang perlu kita soroti, ternyata Pak Zudan itu memiliki kepedulian yang sangat besar, memiliki empati yang sangat tinggi terhadap nasib para pensiunan PNS di seluruh Indonesia yang kita ketahui, kita kan sama-sama tahu bahwa ada sangat banyak pensiunan PNS yang hidupnya itu kan mepet banget pas-pasan, atau bahkan mohon maaf ada pensiunan PNS yang hidupnya itu kan memang di bawah kemiskinan lah ya, karena atau kekurangan karena gaji mereka itu kan sangat mepet atau bahkan tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan hidup dari awal bulan sampai akhir bulan. Dengan kondisi gaji yang tidak cukup, kemudian apa-apa saat ini serba mahal, ya sangat masuk akal ketika akhirnya para pensiunan PNS itu akhirnya memutuskan untuk berhutang, atau bahkan mereka itu menggadaikan SK-nya. Bagi pensiunan PNS yang memiliki usaha sampingan, tentu saja mereka lebih beruntung karena artinya mereka masih memiliki penghasilan tambahan atau sumber pendapatan lain untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Tapi kita tidak boleh menutup mata bahwa saat ini kan memang ada sangat banyak pensiunan PNS yang benar-benar hanya menggantungkan hidupnya dari gaji yang mereka dapatkan dari negara atau dari pemerintah, yang kisarannya itu sekali lagi 1,7 juta rupiah sampai 4,9 juta rupiah. Nah, dengan kondisi seperti itu, ya tentu saja para pensiunan PNS sangat berharap agar gaji untuk mereka itu dinaikkan oleh Presiden Pak Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Mas Gibran Raka Buming Raka. Tapi perlu ditegaskan begini ya Bapak dan Ibu semua, sampai saat ini pemerintah itu kan belum memutuskan untuk menaikkan gaji bagi para pensiunan PNS dan mohon maaf para pensiunan PNS, para pensiunan ASN, Bapak dan Ibu semua, jangan mudah percaya dengan berbagai konten yang menyebutkan bahwa pemerintah itu akan segera menaikkan gaji untuk pensiunan PNS, atau bahkan jangan percaya dengan konten yang menyatakan bahwa negara itu sudah resmi menaikkan gaji untuk para pensiunan PNS, karena sampai saat ini kan memang realisasinya itu kan tidak ada. Ya, itu tadi pandangan yang sangat humanis, penilaian yang sangat berempati yang ditunjukkan atau diucapkan oleh Profesor Zudan selaku Kepala BKN atau Badan Kepegawaian Negara terhadap nasib para pensiunan PNS di seluruh Indonesia.
yang memang sampai saat ini sangat banyak yang hidupnya itu kan belum sejahtera. Ya, kita sama-sama berdoa agar gaji untuk para pensiunan PNS dinaikkan oleh pemerintah saat ini, tapi kita tidak tahu kapan impian atau keinginan itu bisa terwujud. Kalau menurut Bapak dan Ibu semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar ya.